Shalom, selamat pagi, selamat memperingati kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Pada pagi hari ini saya akan menuntun kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema kita pagi hari ini adalah kasih Allah itu besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah itu tidak dapat dibatasi, tidak dapat dihalangi, tidak dapat dibendung oleh apapun dan siapapun. Dia mengasihi saudara dan saya, sehingga dia relakan putranya yang tunggal di kayu salib. Dia tergantung, dia mati di kayu salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Semestinya kita yang harus dihukum karena dosa kita. Semestinya kita yang harus disalibkan karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Nah, untuk itu percayalah bahwa kuasa Tuhan itu sungguh sangat besar. Di dalam firman Tuhan dikatakan dia menciptakan alam semesta hari pertama sampai hari yang ke-6. Hanya dengan berfirman maka semuanya ada. Itu adalah bukti bahwa Tuhan kita itu maha kuasa. Lalu yang kedua, dia membentuk manusia dari debu tanah. Nenek moyang kita Adam dibentuk dari debu tanah. Dan dia menghembuskan rohnya ke dalam debu tanah itu, maka menjadi hidup, bergerak, sehingga Adam bisa memberi nama binatang-binatang dan tinggal di Taman Eden. Dia berkuasa atas ciptaan Tuhan di Taman Eden. Tuhan memberikan kuasa kepadanya. Berkuasalah atas semua makhluk dan semua ciptaan. Sungguh sangat luar biasa. Manusia itu begitu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan juga, dia memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya, dan juga dia memiliki kuasa untuk membangkitkan, yaitu bangkit dari kematian. Dalam Yesaya 43 ayat yang keempat berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Jadi karena dia mengasihi saudara dan saya, sehingga dia memberikan putranya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi menerima anugerah, pengampunan, dan keselamatan. Dan firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 32 dan 34, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu sudah diberikan kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika saudara membutuhkan sesuatu, mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk memberikan semuanya itu. Matius 28 ayat 18 berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, telah diberikan kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 berkata, mintalah, maka dia akan memberikan kepadamu. Mintalah di dalam nama Yesus, maka Tuhan akan memberikan. Apa yang saudara butuhkan hari ini, datanglah kepadanya dan percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu
pasti terjadi, pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun dari rancangan Tuhan yang akan gagal, tapi semua rencananya digenapi. Yesaya 14 ayat yang ke-24. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Artinya saudara-saudaraku, apa yang Tuhan rancangkan, semuanya pasti jadi, semuanya pasti digenapi. Dan pasti dilaksanakan. Jadi tidak ada satupun rancangan Tuhan yang tidak akan dilaksanakan. Semuanya akan dilaksanakan. Semua firman-Nya pasti terjadi. Tinggal saudara dan saya percaya atau tidak. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Buka hatimu dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Undang Dia masuk ke dalam hatimu, dalam hidupmu. Pujian berkata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kiranya melalui renungan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa, biarlah iman kami boleh timbul, iman kami boleh percaya bahwa Yesus hidup, Yesus Maha Kuasa dan sanggup dan mampu untuk melakukan apa saja yang Dia mau, apa saja yang Dia kehendaki, dan kuasa Tuhan itu sungguh sangat tidak terbatas. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Tuhan memberkati rumah tangga kami, suami, istri, anak, menantu, cucu kami. Tuhan memberkati orang tua kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati sekolah kuliah anak-anak kami. Tuhan memberkati masa depan kami. Dan hamba-Mu berdoa, biar kami diberi sehat, diberi panjang umur. Di tangan kanan-Mu ada umur panjang, di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Semua yang kami perlukan, semua yang kami butuhkan, Tuhan menyediakan dan Tuhan memberikan kepada kami. Dengan iman kami terima semua doa kami, dan kami terima jawaban dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.